Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Sabtu penghujung minggu ini, kita bersyukur kembali kita dapat menikmati persekutuan doa pagi bersama-sama. Walaupun di tempat yang berjauhan, tapi kita percaya Tuhan menyatukan hati kita. Mari kita membuka persekutuan kita menyanyi lagu Hidup yang Penuh Berbeban. Mari kita bersatu di dalam doa. Seharusnya ringan semua ketika Engkau dekat dengan kami ya Bapa. Seharusnya puji-pujian dan syukur terucap dari mulut kami. Karena kami adalah milik-Mu. Pada pagi hari ini, ketika kami akan mendengarkan lagi suara-Mu ya Bapa, biarlah itu menguatkan hati kami, pengertian kami, supaya kami boleh memiliki kelegaan dan ucapan syukur boleh kami ucapkan dengan mulut kami. Kami percaya Roh Tuhan yang akan menolong kami mengerti apa yang akan disampaikan di dalam perenungan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, melanjutkan renungan kita pada hari Kamis yang lalu. Maka pada hari ini bersama-sama kita akan membaca, kalau pada waktu yang lalu pasal permulaan dari kitab Ayub, pada hari ini kita akan membaca bagian yang terakhir dari kitab Ayub. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Saudara-saudara, pada hari Kamis yang lalu kita sudah membaca dan mendengar bagaimana pada waktu itu Allah ingin menjadikan Ayub bukti bahwa apa yang dikatakan oleh sang iblis itu
salah, ya, untuk mematahkan pendapat iblis bahwa manusia sayang kepada Allah itu hanya karena Allah memberikan segala sesuatu yang dikehendaki oleh manusia. Nah, saudara-saudara, apakah Ayub berhasil menjadi rekan sekerja Allah untuk mematahkan pendapat iblis itu? Ya, ya. Ya, sebab di dalam kemahatauan Allah, tentu Allah tahu bahwa Ayub akan tetap mengasihi dia. Ya, bahwa Ayub tidak akan mengkhianati Allah. Tapi bagaimana dengan Ayub sendiri? Mungkin kalau pada mulanya Ayub tahu bahwa Allah sedang memakai dia untuk mematahkan apa yang dikatakan oleh iblis, mungkin Ayub akan melakukannya dengan setia, ya, karena dia tahu. Tetapi dia tidak tahu, ya, tanpa sepengetahuan Ayub. Nah, saudara-saudara, sangat-sangat manusiawi, ya, tidak mudah Ayub menghadapi tantangan itu. Ayub menjalani tantangan itu tidak mudah sama sekali, saudara-saudara. Ada saat-saatnya dia marah, ada saatnya dia kecewa, ya, komplain kepada Allah, mengatakan Allah tidak adil. Sekali lagi, sangat manusia, sangat manusiawi. Kapan kesadaran Ayub muncul? Kalau kita baca, saudara-saudara, di dalam pasal 38, kesadaran Ayub muncul setelah dia bergumul sendiri dengan Allah. Bukan lewat percakapan dengan sahabat-sahabat, seperti kalau dikatakan di dalam pasal 42 ayat 5 tadi, ya, rupanya dulu dia memang dia mengenal, dia setia kepada Allah, dia taat, mengasihi Allah itu. Tetapi karena apa? Karena kata orang saja. Ya, kata orang saja menurut pengakuan Ayub. Tetapi saudara-saudara, Ayub kemudian mendapatkan pengenalan, pengertian sendiri tentang siapa Allah dan siapa dirinya di dalam pergumulan pribadinya dengan Allah. Dan kapan itu terjadi, saudara-saudara? Di dalam ayat 30, pasal 38 dikatakan bahwa Allah berfirman, Allah menjawab Ayub di dalam badai. Allah menjawab Ayub di dalam badai. Artinya apa, saudara-saudara? Ayub memperoleh pengenalan yang sesungguhnya tentang Allah ketika dia melewati badai itu. Ya, ketika dia melewati badai itu, ketika dia menjalani badai kehidupan. Kesadaran-kesadaran baru, pengertian tentang Allah, tentang cinta kasih-Nya, yang kemudian menguatkan imannya, menguatkan kasih-Nya kepada Allah itu muncul ketika dia melewati badai itu, saudara-saudara. Ayub tidak terpaku untuk menghitung-hitung dan menyesali kesulitan-kesulitan atau beban yang dia hadapi ketika anak-anaknya meninggal, ketika hartanya habis. Pada mulanya itu masih mengganggu dia. Tapi kemudian, saudara-saudara, Ayub tidak lagi terpaku kepada hal-hal itu, tetapi Ayub mencoba mencari tahu, mencoba belajar, bertanya tentang Allah, bertanya kepada Allah. Apa yang Allah maksudkan, apa yang Allah mau sampaikan kepadanya lewat badai kehidupan yang dia lalui. Belajar mengerti tentang Allah dan mengerti tentang dirinya sendiri. Lewat badai kehidupan itu, saudara-saudara, dia sadar betapa Allah itu maha kuasa. Betapa semua yang dia milikinya itu semua berasal dari Allah. Harta miliknya, keluarganya, kesehatannya. Dan dia sendiri, dia tidak berdaya. Dia cuma menerima semua dari Allah. Dan sebaliknya, sebagai manusia, apa yang bisa dia lakukan terhadap Allah?
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ayub berhasil memenangkan imannya, menguatkan kasihnya, sehingga pada akhirnya percaya kasihnya kepada Allah itu penuh. Akal budi, percaya kepada Allah dengan akal, hati, akal, dan jiwa utuh, tidak goyah lagi. Setelah dia di dalam ayat 40 dikatakan, ketika matanya sendiri bisa memandang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ayub telah melewati badai kehidupannya. Tetapi kita sekarang ini, kita sedang melewati badai kehidupan kita. Kita sedang melewati badai kehidupan kita. Dan baiklah apabila kita mau menjadi kuat seperti Ayub. Kita mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, akal, budi, dan sepenuh jiwa. Marilah kita melakukan seperti apa yang dilakukan Ayub. Kita tidak hanya terpaku kepada hal-hal badai yang lewat dalam kehidupan kita. Ya, menghitung kesusahan-kesusahan, sakit, penyakit, kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kemudian menyesali diri kita. Tetapi seperti Ayub, kita mau belajar untuk mencari, untuk mendengar apa yang Allah mau sampaikan kepada kita, tiap-tiap orang, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Apa yang Allah mau kita mengerti tentang Allah dan tentang diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi, apabila kita mau mencapai hal itu, kita tidak hanya bisa memusatkan perhatian kita kepada kesulitan itu sendiri. Tetapi apa yang Allah mau sampaikan kepada kita lewat kesulitan-kesulitan, lewat badai yang sedang melanda kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang mengatakan badai pasti berlalu di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana keadaan kita ketika badai itu sudah lewat, berlalu dari kita? Kita mau menjadi orang yang seperti apa? Anak-anak Tuhan yang seperti apa? Kita mau orang-orang yang memiliki iman yang bagaimana? Kasih yang bagaimana kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga seperti Ayub, kita pada akhirnya nanti dapat mengatakan, sekarang mataku sendiri memandang Engkau, sehingga kita tidak goyah lagi, kita tidak mudah lagi diresahkan dengan badai-badai yang lewat di dalam kehidupan kita. Cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan semakin teguh dengan sepenuh hati, akal, budi, dan segenap jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin menyerahkan hidup kami, hari-hari kami. Biar kuasa-Mu saja yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau tahu kami masih harus menghadapi pandemi ini dan badai-badai yang lain di dalam kehidupan kami. Engkau tahu kelemahan kami ya Bapa. Sebab itu biarlah kami mau serahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya menghadapi badai-badai yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Bapa kami mau serahkan kami semua. Baik kami yang sehat maupun kami yang sedang sakit. Baik kami yang dalam keadaan baik-baik saja maupun kami yang sedang di dalam keadaan yang sulit. Jangan tinggalkan kami ya Bapa, kiranya tangan-Mu menuntun kami. Kami mau serahkan semua orang yang sedang berupaya
untuk menolong kami umat manusia keluar dari kemelut ini, keluar dari pandemi ini. Biar Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka kesungguhan hati, tetapi juga semua pengertian yang mereka perlukan. Bapa, berikanlah kekuatan, berikanlah jawaban, pengertian, kesadaran yang baru kepada mereka yang dilanda badai, dilanda gempa bumi, dilanda persoalan-persoalan yang berat. Biarlah Tuhan, kami semua boleh menjadi umat manusia yang menyadari keberadaannya. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang mau mengakui Engkau dan bergantung kepadamu. Kami mohon ampun untuk hal-hal yang tidak layak yang kami lakukan sebagai umat manusia, juga secara khusus sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, dengan pengertian yang baru yang kami peroleh ketika kami mau belajar mendengar suara-Mu lewat badai kehidupan yang sedang menghadang, kami menjadi anak Tuhan yang layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa kami, terima kasih untuk boleh menikmati akhir minggu ini. Kiranya perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, kasih sayang Tuhan terus boleh menaungi kami. Dan sebaliknya, Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat belajar terus dalam kehidupan kami dan kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, mengasihi Engkau dengan penuh kesungguhan, sepenuh hati, akal budi, dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan seru doa kami. Amin.